Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali Nina Amelia bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Pertanyaan kali ini datang dari Ibu Triani di Surabaya. Saya ingin menanyakan kepada Bapak apabila perusahaan kami memberikan santunan atau sumbangan duka cita yang diberikan kepada karyawan karena ada keluarga karyawan yang meninggal dunia. Apakah atas santunan yang dikeluarkan perusahaan kami boleh dibiayakan secara pajak? Ibu Triani di Surabaya, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Santolihin, Tax Partner dari ATS Consulting. Perusahaan tentu saja kalau ada karyawannya atau keluarga karyawannya misalkan meninggal dunia, biasanya ada perusahaan memberikan santunan ya, memberikan sebagai wujud bela sungkawa atau simpati kepada karyawan itu. Karena kebudayaan di kita, kebudayaan di Indonesia kan masih menganut budaya timur ya, tentunya adat-adat asas kekeluargaan itu masih dijunjung tinggi. Nah, tapi di sini di pertanyaan Bu Triani ya, di sini Bu Triani menanyakan apakah santunan untuk duka cita atau sumbangan duka cita ini apakah bisa dibebankan menurut aturan perpajakan. Jadi sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk dasar hukumnya. Ya, jadi untuk karena di sini sumbangan duka cita, sumbangan. Nah, kita mesti lihat dulu nih di Undang-Undang Pajak Penghasilan kita apakah biaya sumbangan ini bisa dibebankan nggak ya untuk mengurangi penghasilan kena pajak ya. Jadi untuk mengurangi laba perusahaan seperti itu. Nah, jadi pada dasarnya di Undang-Undang Pajak Penghasilan kita itu diatur mengenai biaya sumbangan ini. Ya, kalau kita lihat biaya sumbangan itu memang tidak bisa dibebankan secara ketentuan ya, secara fiskal. Nah, kenapa? Karena di sini dijelas ya di undang-undang kita di pasal 9 ayat 1 di situ dijelaskan yang namanya bantuan, sumbangan ya itu tidak bisa dibebankan secara fiskal. Nah, jadi misalkan secara pembukuan perusahaan bisa mencatat pengeluaran untuk biaya sumbangan duka cita atau namanya santunan duka cita ya. Itu secara perpajakan tidak bisa dibebankan. Nah, tapi memang ada sumbangan-sumbangan yang bisa dibebankan secara fiskal. Nah, apa aja? Nah, di sini kalau kita lihat di Undang-Undang PPH ya, ada beberapa sumbangan yang memang itu diatur yang bisa dibebankan. Ya, misalkan seperti apa? Misalkan seperti sumbangan dalam rangka bencana nasional. Ya. Yang selanjutnya ada namanya sumbangan untuk penelitian ya, untuk pengembangan untuk biaya pembangunan infrastruktur misalkan. Nah, dan juga selanjutnya ada lagi namanya sumbangan fasilitas pendidikan. Ya, dan terakhir ada sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Nah, ini yang diatur ini. Artinya kalau selain itu ya, selain sumbangan dalam rangka bencana nasional, sumbangan fasilitas pendidikan dan sebagainya itu untuk pemberian sumbangan duka cita artinya merupakan biaya yang tidak bisa dibebankan ya sebagai pengurang ya untuk menghitung pajak perusahaan ya, jadi istilahnya non deductible expense. Nah, tapi lain halnya jika sumbangan itu misalkan diberikan dalam bentuk tunjangan berupa uang tunai ya. Kalau pemberian tunjangan dalam bentuk uang tunai kepada karyawan ya, pada prinsipnya itu bisa dibebankan sebagai untuk mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan. Ya, artinya pemberian sumbangan ini dicatat sebagai tunjangan kepada karyawan ya yang diterima bersamaan dengan komponen gaji dan tunjangan lainnya. Nah, kalau artinya diberikan dalam bentuk pemberian tunjangan dalam bentuk uang tunai, nah dampaknya bagaimana? Impactnya akan menjadi objek PPh pasal 21 bagi si karyawan yang bersangkutan itu. Ya, jadi bisa saya simpulkan apabila misalkan di sini perusahaan Ibu Triani ya memberikan sumbangan duka cita kepada karyawan ya yang dikategorikan sebagai pemberian sumbangan, yang dicatat sebagai pemberian sumbangan itu tidak dapat dibebankan sebagai biaya bagi perusahaan. Ya, tetapi misalkan kalau sumbangan itu yang diterima karyawan itu diberikan dalam bentuk tunjangan ya, itu bisa dibebankan sebagai biaya bagi perusahaan. Tapi implikasinya atas tunjangan itu merupakan objek PPh pasal 21 bagi si karyawan tersebut ya.
Nah, sedangkan apabila misalkan diberikan dalam bentuk pemberian dicatat sebagai pemberian sumbangan, maka atas pemberian sumbangan itu ya itu bukan merupakan objek pajak bagi si karyawan seperti itu. Oke, demikian. Saya Agus Susanto Lihin. Semoga bermanfaat untuk Bu Triani dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.